现在也熟练了，问题不大。我是要带你来分钱的吗？什么意思？你没想过自己会落到这种下场。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan rekap cerita Donghua berjudul Sword Chain of Heavenly Realm episode 15 dan 16. Sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist dari Donghua ini juga udah tersedia buat kalian-kalian yang belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Scene awal episode diperlihatkan Lin Tian masih berusaha melindungi Xiao Ji karena komplotan Lu Bu ingin mengorbankan gadis kecil ini untuk diserahkan kepada Kraneter. Lin Tian sendiri merasa bahwa perbuatan Lu Bu dan komplotannya cukup tercela karena mereka mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Lu Bu berkata jikalau harus mengorbankan satu orang untuk menyelamatkan banyak orang, hal tersebut tidaklah salah untuk dilakukan. Karena Lu Bu dan komplotannya masih terus saja bersikeras ingin mengorbankan Xiao Ji, Lin Tian pada akhirnya mau tidak mau meminta Xiao Ji untuk mundur dulu ke belakang agar dia bisa melakukan perlawanan kepada komplotan Lu Bu. Dengan menggunakan pedang dewanya, Lin Tian dengan sekejap berhasil membunuh salah seorang anak buah Lu Bu, dan sontak hal ini membuat Lu Bu kaget karena Lin Tian begitu cepat bisa membunuh anak buahnya. 像你们这样的人渣，打一双。 你竟敢打我的人！ Dia juga kemudian memerintahkan anak buahnya yang lain untuk menyerang Lin Tian karena pada saat ini Lin Tian hanya sendirian saja. Lagi dan lagi dengan beberapa gerakan saja Lin Tian mampu untuk membuat dua orang anak buah Lu Bu seketika menjadi terkapar. Karena situasi dirasa sudah mendesak, Lu Bu meminta anak buahnya yang lain untuk menahan Lin Tian karena dia akan menggunakan pola formasi dari arah belakang. Ketika Lin Tian sedang sibuk baku hantam, Lu Bu mencoba untuk membuka pola formasi, namun siapa yang menyangka Lin Tian dengan cepat berhasil mengalahkan dua orang anak buah Lu Bu serta menghancurkan pola formasi yang hendak diarahkan kepadanya. 太晚了！ Rusaknya pola formasi di tangannya membuat Lu Bu cukup kaget serta meminta agar Lin Tian tidak membunuhnya dengan alasan kalau dia adalah seorang master pengontrol formasi tingkat 1. Melihat Lu Bu memamerkan emblem master pengontrol formasi, membuat Lin Tian dengan santuy juga menunjukkan emblem master formasi pengontrol tingkat 2 yang dia miliki. Sontak hal ini membuat Lu Bu semakin kaget dan memikirkan bahwa jangan-jangan Lin Tian adalah pemuda jenius yang banyak diperbincangkan beberapa hari yang lalu. Lin Tian sendiri mengiyakan perkataan Lu Bu bahwa dia adalah seorang jenius muda yang sedang diperbincangkan, dan hal ini langsung membuat Lu Bu meminta maaf serta bersujud kepada Lin Tian. Melihat kelakuan Lu Bu ini, Lin Tian mengatakan bahwa sebelumnya Lu Bu sangat sombong dengan mengatakan bisa membunuhnya. Namun setelah mengetahui kalau Lin Tian adalah seorang master pengontrol formasi tingkat 2, dia langsung bersujud. Menurut Lin Tian, sikap yang ditunjukkan oleh Lu Bu ini cukuplah memalukan karena dia adalah seorang master pengontrol formasi. Dengan cengengesan Lu Bu menjawab kalau dia tidak malu akan kelakuannya serta berharap Lin Tian akan melepaskannya kali ini. Lin Tian memang akan melepaskan Lu Bu, namun di saat yang sama juga dia menendang Lu Bu ke arah Kraneter agar Lu Bu mati di tangan para Kraneter tersebut. 不可耻，不可耻。哎，身份，那您看，咱们的事儿，我这就。
Setelah Lubu mati, kini tinggal hanya 2 orang anak buahnya saja yang tersisa di hadapan Lin Tian, dan mereka juga kelihatan minta ampun serta meminta maaf atas semua perbuatan mereka sebelumnya karena mereka hanya disuruh saja. Namun Lin Tian yang terlanjur kesal memberikan 2 pilihan kepada mereka berdua, yaitu mati di tangannya atau mati di tangan Keraneter. Karena 2 orang anak buah Lubu ini tidak bisa menentukan pilihan, pada akhirnya Lin Tian membunuh mereka berdua dengan tangannya sendiri. 帮你们选。小子，你没受伤吧？ Setelah kematian Lubu dan komplotannya, Lin Tian langsung menghampiri Xiao Ji untuk segera membawanya pergi dari tempat ini. Ya, meskipun di sekeliling mereka juga banyak sekali Keraneter yang sudah menunggu mereka berdua. Beberapa saat kemudian, Lin Tian berhasil menemukan sebuah bunga jiwa ekstrim yang selama ini dicari untuk menyelesaikan misi di hutan hitam. Dia juga kelihatan sangat berhati-hati dalam mengambil bunga tersebut karena ya yang seperti diketahui bahwa bunga ini sangat beracun. Setelah mendapatkan bunga jiwa ekstrim, Lin Tian yang ingin membereskan gerombolan Keraneter di hadapannya malah mendapati adanya monster kalajengking berjalan ke arahnya. Kondisi berbahaya ini memaksa Lin Tian untuk segera membawa Xiao Ji keluar dari hutan. Sambil membawa Xiao Ji kabur, Lin Tian menyadari bahwa kemampuan yang dia miliki tidak akan mampu mengalahkan atau menjatuhkan monster kalajengking. Lebih buruknya lagi jika terus-terusan berada dalam situasi ini, dia akan kehabisan esensi sejatinya. Dalam pelarian ini, Lin Tian hanya memiliki satu pilihan, yaitu memancing monster kalajengking masuk ke dalam hutan hitam lebih jauh guna mempertemukannya dengan monster kuat lain penghuni hutan. Namun siapa yang menyangka bahwa para monster tidak bertarung satu sama lain dan malah kembali mengejar Lin Tian dan juga Xiao Ji. 你们倒是打起来呀！到哥哥背上来，别担心。 Dalam situasi ini, Lin Tian meminta Xiao Ji untuk naik ke punggungnya dan berpikir pasti para kera monster mengejarnya karena dia membawa bunga jiwa ekstrim. Ketika hari sudah mulai sore, Lin Tian masih kelihatan lari dari kejaran monster sembari menggendong Xiao Ji. Dia juga merasa sudah tidak banyak lagi esensi sejati yang tersisa di tubuhnya, serta memutuskan untuk masuk ke dalam gua agar bisa berlindung. Ketika di dalam gua, Lin Tian tampak sudah sangat kelelahan dan kehabisan tenaga, serta juga terlihat langsung pingsan di hadapan Xiao Ji. Beberapa saat kemudian, pada saat bulan purnama, Xiao Ji kelihatan terbangun dan melihat plakat giok milik Lin Tian. Dia juga kelihatan langsung mengobati luka dalam yang diderita oleh Lin Tian pada saat dikejar-kejar oleh gerombolan monster sebelumnya. Di sini kita belum dijelaskan identitas sebenarnya dari Xiao Ji ini ya guys ya. Beberapa saat kemudian, Xiao Ji juga berhasil dengan sangat mudah mengalahkan 3 monster yang mengejar mereka sebelumnya. Singkat cerita, ketika hari sudah pagi, Lin Tian sudah terbangun serta menyadari bahwa Xiao Ji sudah tidak berada di sampingnya lagi. Dia juga langsung bergegas keluar gua untuk mencari keberadaan Xiao Ji, namun tetap saja tidak menemukan apapun. Beberapa saat kemudian, Lin Tian sudah kembali ke rumah dan terlihat di sini dia sedang bersiap untuk membuat sebuah pola formasi. Karena pola formasi yang akan dibuat adalah sebuah pola formasi angin, Lin Tian merasa kalau prosesnya pasti akan lumayan sulit. Namun masalah ini terbilang cukup easy bagi Lin Tian karena dia sedari awal sudah sangat mahir dalam mengontrol sebuah pola formasi. 我现在也熟练了，问题不大。 Malam harinya, Lin Tian pergi ke kediaman keluarga Xiao untuk mengambil kembali hartanya yang sudah dicuri. Dia menggunakan pola formasi angin guna membuat tubuhnya tidak bisa terlihat di hadapan para penjaga.
Dengan tubuhnya yang tidak terlihat, Lin Tian mulai memasuki kediaman keluarga Xiao dan di tengah jalan dia juga hampir ditabrak oleh Xiao Yun yang sedang buru-buru menemui ayahnya. Namun di sini Lin Tian mengabaikan Xiao Yun karena merasa kalau ada urusan yang lebih penting yang akan dia lakukan sekarang, yaitu mengambil hartanya kembali. Dengan menggunakan obat tidur, Lin Tian membuat dua orang penjaga yang sedang menjaga ruangan penyimpanan harta seketika tertidur pulas. Demikian pula dengan segel kunci ruangan penyimpanan yang dengan sangat mudah bisa dilepaskan oleh Lin Tian. Pada saat memasuki ruangan penyimpanan, Lin Tian merasa kalau harta yang sudah dicuri oleh keluarga Xiao dari kediamannya cukuplah banyak. Tanpa ragu-ragu dia juga kembali membuka segel kunci yang berada di hadapannya untuk kembali mengambil harta yang menjadi tujuan utama Lin Tian datang ke tempat ini. Dengan membuka sebuah kotak yang berisi sertifikat, Lin Tian mengetahui bahwa harta yang dimiliki oleh keluarga Xiao cukuplah banyak. Harta-harta ini sendiri meliputi senjata giok, perumahan bisnis, restoran, dan bahkan peternakan. Tanpa ragu-ragu Lin Tian mengganti nama kepemilikan semua barang tersebut menjadi milik keluarga Lin. Setelah mendapatkan barang yang dia cari, Lin Tian memutuskan untuk pergi dan bersamaan dengan kepergian Lin Tian, kedua penjaga yang sebelumnya tertidur pulas pun mulai terbangun. Mereka berdua malah saling menyalahkan satu sama lain perihal siapa yang tertidur lebih dulu ketika berjaga. Mereka juga kemudian mengecek segel kunci ruangan penyimpanan yang dirasa cukup baik-baik saja serta sepakat untuk melupakan kejadian siapa yang sudah tertidur terlebih dahulu pada saat berjaga malam ini. 萧家的产业还真不少，地产。哦，没事就好。什么事儿？没事儿。 Sementara itu di ruangan keluarga Xiao, Xiao Yun marah-marah kepada ayahnya karena dia merasa harus segera mengambil tindakan kepada Lin Tian yang dirasa semakin kuat. Pada awalnya Xiao Nan sebagai ayah tidak takut dan tidak percaya bahwa Lin Tian menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Namun setelah diberitahu bahwa Lin Tian sekarang adalah seorang jenius dengan bintang 9 dimension bela diri, Xiao Nan memikirkan ulang rencana untuk segera menyingkirkan Lin Tian. Xiao Yun sendiri beranggapan jika ayahnya tidak melakukan apapun, tidak menutup kemungkinan Lin Tian akan merebut kembali semua properti yang diambil oleh keluarga Xiao. Berada dalam situasi ini, Xiao Nan memberikan kartu ATM kepada Xiao Yun yang berisikan uang sebanyak 500.000 koin roh untuk menyewa 5 orang guna membunuh Lin Tian. Tidak lupa Xiao Nan juga memberikan sebuah pola formasi yang dia dapatkan dari pelelangan beberapa waktu yang lalu. Kita mengetahui bahwa pola formasi ini sendiri adalah sebuah pola formasi yang dibuat oleh Lin Tian dan dilelang di tempat tetua Puse. Setelah mendapat dukungan, Xiao Yun sangat yakin dengan bantuan ayahnya ini, Lin Tian tidak akan bisa selamat kali ini. 这里有50万灵币，每人10保你能杀了他。能杀炼体8成的高手。这下他可活不了了。 Pembicaraan di antara mereka berdua ternyata sedari tadi sudah didengar oleh Lin Tian yang menguping di luar ruangan. Lin Tian juga merasa kalau Xiao Nan dan Xiao Yun terlalu banyak merogoh kocek untuk membunuhnya, serta Lin Tian juga penasaran siapakah yang akan kalah dalam perseteruan kali ini. 还挺舍得下本钱的嘛，是谁算计谁？ Keesokan harinya, Lin Tian sudah pulang ke rumah dan kedatangannya langsung disambut oleh Lin Si. Lin Si kemudian curhat kalau dia tidak ingin terus-terusan Lin Tian berlatih cukup keras sampai membuat tubuhnya mengalami begitu banyak luka. Selain itu, Lin Si juga sering melihat Lin Tian pulang larut malam setelah melakukan sesuatu di luar. Lin Tian meyakinkan adiknya bahwa semua akan baik-baik saja serta berjanji dalam waktu dekat akan mengajak Lin Si untuk pergi berbelanja di sebuah pasar. Di hari berbelanja nanti dia juga akan mengajak Susu untuk ikut bersama dengan mereka berdua. 哥哥说过要带你去逛街的事。说好了。 Beberapa saat kemudian muncul seorang senior yang mencari Lin Tian di kediamannya.
Kemunculan senior ini Lin Tian anggap pasti ada hubungannya dengan rencana dari Xiao Yun dan juga Xiao Nan. Lin Tian langsung menyuruh Lin Si untuk masuk ke dalam rumah sembari menanyakan siapakah orang yang sudah mencarinya tersebut. Si senior ini kemudian memperkenalkan diri bahwa dia bernama Zhan Feng yang merupakan salah satu senior yang lebih dulu masuk ke dalam mansion bela diri sebelum Lin Tian. Zhan Feng juga memberitahukan tujuan dia mencari Lin Tian adalah untuk mengajak berburu monster macan batu di hutan Qin Feng atas perintah seseorang yang bersedia membayar mereka berdua. Karena macan batu adalah seekor monster tingkat 3, jadi Zhan Feng membutuhkan bantuan Lin Tian untuk membunuh monster tersebut guna mendapatkan uang sebanyak 4.000 koin roh. Lin Tian pun dengan senang menyetujui semua permintaan dari Zhan Feng, padahal dia juga sebenarnya sudah mengetahui kedatangan Zhan Feng pasti atas perintah dari keluarga Xiao. 那詹师兄是打算在3级妖兽里也很强。我们这就出发？好。 Singkat cerita, mereka berdua sudah sampai di hutan Qin Feng dan di depan sebuah gua Zhan Feng mempersilahkan Lin Tian untuk masuk ke dalam duluan sementara dia akan mengawasi dari arah belakang. Setelah masuk ke dalam gua, Zhan Feng mulai melakukan rencananya dengan meninggalkan Lin Tian sendirian serta menutup akses keluar dari dalam gua tersebut. Dari arah atas sembari tertawa, Zhan Feng berkata bahwa dia tidak mungkin mengajak Lin Tian berburu serta memberitahukan tujuan aslinya adalah untuk membunuh Lin Tian. Benar saja, tak lama kemudian muncul Xiao Yun yang memang sedari awal sudah menyewa Zhan Feng untuk membunuh Lin Tian. Lin Tian sendiri tidak kaget dengan kedatangan Xiao Yun karena ya sedari awal dia juga sudah menyadari kalau ini adalah sebuah jebakan. 我是要带你来分钱的吗？什么意思？你没想过自己会落到这种下场。 Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Saya selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye.